Selamat tahun baru. Selamat tahun baru 2022. Kembali lagi di Bincang Wrestling. Ini gue spesial kaleidoskop. Sebutnya apa ya? Kaleidoskop atau apa ya? Nggak tahu lah, lupa. Gue udah lama banget nggak upload video di YouTube. Jadi mungkin ini video ada di YouTube juga. Tapi gue nggak tahu. Kayaknya minggu ini lah, minggu yang sama. Tapi kalau di podcast ini di hari yang sama sih. Ini gue style, lu mungkin lihat aneh, kok masih siang ya, emang gue syutingnya siang. Kalau yang kenapa harus gue kasih tahu juga ya, kalau di podcast nggak bisa denger. Di podcast gue bakal set ini jam 1 Januari 00 gitu. Terus sesuai janji gue minggu lalu, gue pengen ngebahas tentang apapun yang akan terjadi di 2021 gitu. Dan gue mau dari perspektif gue aja yang gue ingat. Kalau gue nggak ingat, mungkin udah dibahas di podcast lain atau gimana gitu. Di 2021 ini kita balik lagi ke Januari ya. Januari itu gue ingat banget masih pandemi. Kalau nggak salah Januari tahun ini masih enggak deh, udah deh. Kalau nggak salah udah deh. Bukan udah gue sih, tapi udah mulai dibuka untuk pembelian tiket WrestleMania. Waktu itu 2 hari WrestleMania udah fix 2 hari, dan 50 apa 75 seat ya, apa 25 seat itu lupa. Jadi penonton kosong gitu. Jadi tempatnya gede banget, jadi mungkin pas sekitar 80.000 penonton, tapi cuma diisi 40.000 penonton di WrestleMania berapa ya, 37 gitu, WrestleMania 37 ya, 37 ya, 37 benar. Nah, terus orang tuh persiapan ke sana, tapi karena masih pandemi juga, WWE masih mengandalkan Thunderdome-nya. Nah, si WWE ini menurut gue ya, review Thunderdome dari awal sampai Thunderdome beres, menurut gue Thunderdome itu bakalan jadi sesuatu cikal bakal dari yang Facebook akan buat, yang Mark Zuckerberg akan buat, yaitu Metaverse gitu. Mungkin sekarang kesannya apaan sih, nonton kayak gitu nggak ada penontonnya. Cuman menurut gua WWE itu karena dari mulai ya, WWE itu major league-nya di wrestling, jadi susah untuk, kalau WWE juga punya banyak uang, meskipun WWE bilang kita budget cut apa segala macam, tapi menurut gua WWE juga lebih banyak uang, lebih teknologinya lebih gede. Jadi menurut gua WWE menang di situ di Thunderdome, dan menurut gua nextnya itu bakalan kayak si Thunderdome itu. Jadi kalau misalnya lo kebayang nanti mungkin 10 mungkin 20 tahun ke depan Metaverse sudah jalan, nggak akan ada lagi yang namanya live event, karena kayak sekarang ya, 1 tahun 2021 gitu ya, masih on and off gitu. Kayak Amerika udah buka, terus di Eropa di lockdown lagi di akhir-akhir tahun, Indonesia udah mulai oke. Tapi takut karena Omicron, Delta mengerikan banget pertengahan tahun, kayak gitu-gitulah. Jadi terus penerbangan juga nggak boleh ini, maksudnya kayak gitu-gitu tuh. Mungkin Metaverse adalah salah satu jawabannya, dan Thunderdome salah satu jawabannya. Cuman karena Thunderdome ya cuma dilihatin foto-foto gitu doang, jadi kurang seru. Jadi nextnya itu menurut gue si WWE bakalan ngeluarin lagi ya kayak gitu, yang kata gue bilang, WWE bakalan ngeluarin bakalan mungkin ya kerjasama dengan Thunderdome tuh bakalan keren banget sih menurut gue kalau ada Metaverse. Dan gue kebayang sih lu dari Indonesia masuk ke Metaverse terus langsung nonton WWE langsung ngelihat gitu, feel, karena Metaverse kan kayak gitu. Jadi lu kayak seolah-olah ngelihat gitu. Jadi lu duduk di kayak Ready Player One lah. Lu kalau misalnya nggak tahu Ready Player One tuh kan mirip Metaverse. Nah, menurut gue kayak gitu, jadi kan terkesannya real ya. Menurut gue sih kayak nextnya ke depannya bakalan kayak gitu ya, kalau misalnya Facebook bener nih di Metaverse-nya dan di WWE Thunderdome-nya gitu. Jadi so far gue mah suka gitu. Di luar orang banyak yang komen, apa sih Thunderdome gini, emang ya mau gimana lagi gitu. Dan juga kayak IW kan ngundang di Jacksonville tuh ada sekitar 3-5 ribu penonton, terus di situ boleh ada 500-an penonton, 1.000 penonton, tapi disebar, ada yang spot di sini, spot di sini, spot di sini. Menurut gue tuh oke juga, tapi
teknologi sih nggak bisa ngalahin sama yang namanya si WWE ya. 3D apa segala macam, menurut gue keren banget itu. Terus di WWE juga menurut gue salah satunya yang keren adalah, ini sebenarnya jadi kontroversi sih. Waktu di WrestleMania itu menurut gue sedih banget karena gue salut sama WWE, itu dia bisa naruh main event pertama, gue bisa bilang pertama, main event pertama single woman. Kayak kalau waktu beberapa lalu main event itu kan triple threat ya, dan juga ada nama besar kayak Ronda Rousey gitu. Nah sementara ini WWE ada main event pertama, terus black lagi, black woman, yang mana kalau di, kenapa gue sebut black woman, karena di Amerika kan kasusnya rada rasis ya, terus black person itu kayaknya nggak punya tempat gitu di bukan nggak punya tempat, nggak punya peluang untuk jadi top star gitu. Nah tapi OE berani gitu untuk naro black woman. Gue bukannya rasa apa, tapi karena OE jarang kan udah sama perempuan. OE kan patriarki banget ya, laki-laki banget. Terus naro main event Sasha Banks sama Bianca Belair di main event. Terus mereka berdua tuh kayaknya break the karakter sedikit. Kalau Bianca Belair kan face, jadi nggak apa-apa ya kalau nangis. Cuman Sasha Banks tuh kelihatan banget mau break karakter. Sebenarnya gue rasa kalau Sasha Banks dan Bianca Belair sama-sama face, mereka bakal pelukan, bakal sedih. Tapi mereka karena Sasha Banks heel, jadi harus stay on karakter. Jadi tapi menurut gue si pertandingannya itu si itu jadi momentum juga. Dan juga di WWE jadi momentum karena dua top star-nya itu jadi yang jadi WWE Champion itu black gitu, Big E sama Bobby Lashley gitu. Di kalau nggak salah di 2021 ya, 2021 apa 2020 Desember, enggak kayak 2021 deh, Bobby Lashley jadi WWE Champion. Terus dan akhirnya kalau nggak salah WWE Champion cuma, iya deh, kayaknya tahun ini WWE Champion cuma 2, iya bener, trivia juga tuh. WWE Champion, coba gue lihat ya, WWE. Kayaknya WWE Champion tahun ini emang cuma 2 deh. Nggak jadi, sorry. Lama lagi internetnya. Nah, oh iya benar, 2021 opening. Jadi Drew McIntyre masih masuk di 2021 ya, dari 2020. Terus The Miz Elimination Chamber, dan besoknya Maret itu Bobby Lashley. Jadi tapi yang kita bisa bilang yang jadi juara baru di tahun ini tuh ada 3, Miz, Bobby Lashley sama Becky. Tapi yang ini banget Bobby Lashley sama Becky, dan menurut gue sih ya, run-nya Bobby Lashley itu bagus banget nih WWE. Big E gue belum bisa ngeliat run-nya sebagai WWE Champion, masih kayak mirip Kofi Kingston. Gue nggak tahu, kayak dia menang gitu pas chasing championnya bagus gitu, fan favorite, tapi pas udah menang malah biasa aja gitu. Dan trivia menarik juga, Big E dan Bobby Lashley itu menangnya di Raw, bukan di main event. Gue nggak tahu kenapa nih keputusannya mereka berdua. Tapi yang jelas kayak gitu, si Big E sama si Bobby Lashley jadi, maksudnya ini ada sebuah kemajuan lah bisa dibilang ya, dari WWE berani masang black. Yang kita lihat WWE kan maksudnya konservatif terus rasis apa gimana, tapi dia bisa naruh WWE Champion kepada black person gitu. Kenapa gue sebut itu terus ya, karena bukannya gue rasa apa gimana gitu, enggak, karena WWE itu emang kayak anti banget ya untuk naruh ini, karena bertahun-tahun kayak kita ingat waktu zaman dulu ada Booker T yang udah, menurut gue runnya Booker T itu bagus untuk jadi world champion, tapi nggak pernah jadi pernah deh jadi King Booker, tapi dulu udah jauh banget setelah dia ini. Dan kayaknya udah momentumnya udah habis sih menurut gue kalau Booker T waktu pas jadi King Booker tuh. Padahal waktu runnya dia itu pas di 2002 2003 itu bagus banget dia jadi world champion gitu. Terus siapa lagi ya, banyak kayak ini, gue lupa namanya siapa ya, Ezekiel Jackson gitu namanya siapa,
Menurut gue dia lumayan, tapi kesini juga kurang oke. Terus MVP juga bagus jadi WWE Champion, tapi nggak dikasih sama WWE, jadi akhirnya udah aja gitu. Dan sekarang ada Bobby Lashley sama Big E yang jadi WWE Champion. Menurutku salah satu kemajuan dari WWE gitu. Kayaknya gitu deh. Dari WWE apalagi yang gue pengen gue cermati gitu dari WWE, review dari WWE setahun ini apa ya? Kayaknya cuma itu doang deh, nggak ada yang lain. WWE apa ya? Woman udah. Oh, satu lagi sih sebenarnya. WWE itu banyak ini kan, banyak mencat-mencatin orang sih di tahun ini tuh. Cuman menurut gue salah satu keberanian juga WWE mencat-mencatin banyak orang banget dan ngebiarin banyak superstar. Ini nyangkut ke AEW juga, ngebiarin banyak superstar yang kontraknya habis gitu. Nggak tahu gimana mereka nggak nawarin kontrak, atau kontraknya mereka misalnya kayak contoh Daniel Bryan gitu, kontrak gue habis nih. Gue nggak tahu apakah WWE berusaha gitu untuk lo kontrak mau berapa, atau di dalam kontraknya tuh seperti apa gitu. Gue nggak tahu gimana, apa WWE cuma nawarin kontrak kayak misalnya gue mau kontrak gue habis, misalnya contoh kayak Daniel Bryan gitu, kontrak gue habis sama lo ya. WWE cuma ya udah nih kontrak, kalau mau lu tanda tangan, enggak gitu. Nilai lu dinaikin, tapi gimana gue nggak tahu apakah kayak gitu atau WWE coba ngenegosiasiin sama Daniel Bryan, Adam Cole, Kyle O'Reilly gitu, Johnny Gargano dan banyak lagi gitu. Apa WWE mencoba seperti itu, apa enggak gitu, gue nggak tahu tuh WWE gimana. Tapi emang si Empang juga pernah bilang kalau WWE itu rada bukan rasis ya bisa bilang picky lah gitu sama superstarnya. Kalau misalnya kayak John Cena gitu, ya boleh aja John Cena balik tiba-tiba balik, terus tiba-tiba dapet jadi World Champion ya John Cena gitu kan, levelnya tuh dia di beyond lah, beda sama Daniel Bryan, Adam Cole gitu. Ya mungkin kayak John Cena atau The Rock lah, misalnya suatu hari dia kepengen balik ya balik gitu, bakal nawarin duit gede banget. Tapi kalau bukan ya udah gitu, kayak gitu. Gue juga aneh. Dan WWE juga mencatin banyak orang, Braun Strowman, Bray Wyatt, terus Keith Lee, Karrion Kross, banyak. Gue nggak tahu kenapa orang-orang itu dipecat. Aleister Black, Andrade gitu yang tapi gue nggak tahu kenapa orang-orang ini dipecat gitu, si WWE gitu. Nah, dari semua hall WWE ya, gue sih ngelihat dan satu lagi yang gue review juga, WWE itu pengen kayaknya sekarang ngebuat SummerSlam itu jadi the next WrestleMania-nya, karena WrestleMania mulai tahun 2022 itu bakalan dua hari lagi kayak tahun 2021 sampai 37. Gue nggak tahu nih kedepannya bakalan jadi dua hari terus, karena emang 2 hari ya. Menurut gue sih wajar, ini WrestleMania gitu, dan 2 hari juga oke banget lah gitu kalau disuguhannya kan WrestleMania 21 ya. Gue pernah bahas di WrestleMania review tentang WrestleMania 21, lu bisa cek aja di YouTube gue. Gue suka banget sama WrestleMania 21. Jadi ini salah satu kesukaan gue sama WWE sebenarnya. Tahun ini sebenarnya lu sadar apa nggak sadar, lu bias apa enggak, tapi WWE itu berusaha untuk fokus sama fokus sama superstar binaannya dia gitu. Kita ambil contoh Big E lah. Big E itu binaan WWE banget kan, dan dia jadiin juara gitu, juara WWE Champion. Terus Universal Champion Roman Reigns dia udah hampir setahun jadi WWE Champion, Universal Champion. Terus ya dia tuh binaan dia, binaan, bukan abang. Gue sering bilang sebut abang-abang indie gitu, macam Daniel Bryan atau apapun gitu. Terus juga kayak, dan WWE tuh bold, berani untuk mencat-mencatin para superstar yang besar gitu. Dan menurut gue itu salah satu keberanian yang WWE punya. Ya udah, dia punya resource, dia punya NXT, dia punya performance center yang siap gitu untuk suara perut gue kedengeran nggak ya?
siap gitu untuk produce the next star-starnya gitu. Nah, kalau di kita ini gue sering bilang banget, jadi WWE itu udah bisa banget ngelahirin superstar yang besar banget, John Cena, Batista, The Rock, terus Jericho sih enggak, Hardy Boys, Edge, Christian, Roman Reigns kalau kayak sekarang gitu, banyak gitu. Bukan orang yang udah top star di indie, tapi ditarik di WWE dan di WWE malah jadi besar. Tyler Black, Seth Rollins contohnya, Dean Ambrose, Jon Moxley, CM Punk, Daniel Bryan, Bryan Danielson, kayak gitu-gitu. Itu kan top star indie ditarik sama WWE, di WWE jadi malah makin besar gitu. Nah, sementara yang kayak Roman Reigns itu kan bukan siapa-siapa kan. Terus John Cena gitu-gitu. Jadi menurut gue WWE sekarang, dan gue sering bilang WWE itu resource-nya banyak banget, dia berani gitu kayak gitu. Tapi ini sering gue masih bosen banget nonton WWE karena gue nggak tahu ya, emang mereka fokus sama fokus sama kids gitu. Jadi dramanya itu masih terus aja gitu. Gue nonton ini sebagai orang yang udah 20 tahun nonton wrestling, bosen. Dan banyak juga orang seumur gue tuh nonton wrestling, bosen lah. Datang, you and me, Money in the Bank, you and me, SummerSlam. How about not SummerSlam? How about tonight, weh? Kayak, ya gue 20 tahun dari Attitude Era gue nonton wrestling. Zamannya masih Stone Cold dan The Rock. Gue rasa yang lo baru lahir 2000-an, tahun 2000 baru lahir atau 2010 baru lahir gitu, lu nggak tahu sebesar gimana The Rock. Tapi The Rock dan Stone Cold tuh gede banget, dan mereka ngelakuin hal yang promo yang sama dan masih diulang sama wedding segment kayak kemarin demi sama si Maris ngelakuin. Dan sering banget sih wedding segment di AEW juga ada. Gue nggak paham kenapa sering banget sih wedding segment itu, tapi itu masih bosen aja gitu gue. Dan yang gue Extreme Rules kalau nggak salah, gue nggak ngerti banget karena WWE itu udah mulai ngerasa AEW sebagai ancaman, jadi mereka ngelakuin, jadi yang ini hal paling tolol menurut gue ya, waktu pas di Extreme Rules si WWE itu pertandingan tuh biasa-biasa single match gitu, nggak ada apa-apanya. Pas besoknya malah United States Champion Damian Priest sama Sheamus itu malah street fight gitu. Lu bilang, anjing kan ngapain lu ada pay-per-view disebut extreme rules, tapi nggak ada extreme rules-nya di pay-per-view, malah di besok itu ada extreme rules gitu. Aneh kan? Hal yang kayak gitu yang gue bilang, anjing apa sih nih WWE. Dan emang kalau emang WWE itu beda, masih konservatif, masih zaman dulu. WWE itu lebih fokus ke event per bulan gitu. Jadi weekly-nya tuh untuk satu event besar. 4 minggu build up satu event besar, 4 minggu build up satu event besar, 4 minggu build up satu event besar. Beda sama AEW yang minggu. Jadi pay per view itu sedikit tapi lebih berbobot gitu minggu-minggunya gitu. Kayak gitu sih. Jadi tapi gue nggak tahu nih, maksudnya baru ada nanti. Gue nggak tahu nih WWE bakalan kayak gini terus ya. Mungkin gue rasa bakal gitu terus ya. Gue sih, dan gue juga salut sama NXT yang ngerubah konsep. Gue udah pernah bahas juga NXT 2.0, ngerubah konsep jadi lebih, banyak orang bilang itu lebih konsep WWE-nya tuh katanya lebih bold, lebih dewasa lah si konsepnya, karena bisa ngomongin lebih kasar apa segala macam. Cuman gue nggak ngelihat itu, gue malah ngelihat kayak theme parknya di Disney. Jadi kayak si tempatnya tuh theme park banget lah, bagus gitu untuk kids family friendly banget gitu. Jadi lu bisa nyokap bokap anak tuh nonton si NXT tuh bisa banget. Kesannya tuh theme park, beda sama yang dulu kan kesannya tuh hardcore banget lah gitu, yang gelap apa. Sekarang tuh theme park banget. Jadi kayak seatnya dari itunya, gue nggak tahu si konsepnya gimana, tapi menurut gue lebih mirip ke theme park si NXT ini. Tapi juga si NXT 2.0 ini udah di akhir tahun ini udah kehilangan kayak Kyle O'Reilly, Adam Cole, Johnny Gargano, terus siapa ya? Iya itu doang.
Oh ini ada ini. Nah terus mereka juga kayak mulai Brown Breaker itulah untuk nyoba udah stop rekrut abang-abang indie, kan abang-abang indie direkrut sama AEW. Jadi mereka udah fokus ke ininya, dan gue rasa sih, gue yakin kayak Tom Ciampa tinggal Pete Dunne, terus Roderick Strong tinggal nunggu waktu aja. Mereka kayaknya kalau kontraknya habis cabut, gue rasa sih kayak gitu ya, atau di main roster. Tapi main roster juga mereka tahu gitu kalau main roster mereka jadi apa gitu sih. Kayak gitu jadi gue untuk WWE. Nah sekarang ngomongin soal AEW ya. Di AEW emang awal tahun itu masih Jacksonville, masih biasa gitu, masih ya kayak biasanya gitu ya, nggak ada yang spesial. Tapi gue harus akuin dari awal tahun 2021 sampai 2021 ini, AEW masih bisa memperlihatkan yang tadi gue sempat bilang, weekly wrestling show gitu. Beda sama WWE yang weekly event besar, dan WWE itu bisa bikin 3 bulan, misalnya kayak Drew McIntyre lawan Bobby Lashley 3 bulan, lama banget gitu, kayak dari apa Elimination Chamber sampai apalah gitu, SummerSlam gitu, terus aja mereka itu. Sementara gue lihat pas awal tahun tuh gue lihat AEW itu masih seperti AEW awal yang gue nonton AEW 2019 gitu. Masih jadi sebuah wrestling brand yang sebutnya gimana ya, gini, kayak alternatif ya, mungkin bisa dibilang minor league gitu. Gue sih selalu suka sama AEW dan dari matchnya gitu. Cuman beberapa momen kesini tuh banyak yang hilang. Jadi kayak gue sering banget nonton bilang yang tiba-tiba ada Mark Henry itu tahun ini Mark Henry datang, dia jadi announcer. Terus Christian kan sempat debut return di Royal Rumble. Gue nggak nyangka Christian bakal wrestle lagi. Terus AEW kedatangan Aleister Black, Andrade, Christian. Ini masih awal. Terus kayak ngerubah pandangan, maksudnya AEW itu kayak ngerubah sedikit, kayak ngegeser jadi lebih sedikit mainstream gitu. Karena karena di cardnya, di superstarnya banyak orang-orang yang udah lumayan terkenal gitu. Tapi juga gue kasihan karena banyak momentum yang hilang, kayak Andrade, siapa namanya, Aleister Black gitu. Mereka berdua itu harusnya punya momen di mana mereka tuh bisa gun for AEW champion atau langsung masuk ke sana gitu, ke level sana. Mereka juga mantan NXT champion, dan menurut gue dua nama ini udah lumayan gede gitu. Tapi malah si Andrade dan si Aleister Black ini feud sama yang mantan WWE lagi. Gue kurang suka sebenarnya. Bukannya kurang suka apa gimana, karena kayaknya mereka lebih mending kita kayak misalnya gini. Sering banget ya jadi diskusi di itu kayak setuju nggak Daniel Bryan sama si Empang tag team. Gue bilang anjing, di WWE juga udah pernah gue nonton itu. Terus Daniel Bryan lawan si Empang gitu. Kan di WWE juga udah sering gitu, udah pernah gitu. Misalnya oke lah, boleh Daniel Bryan sama si Empang tag team, tapi lawan Young Bucks kan belum pernah kita lihat. Atau kayak sekarang Adam Cole, Kyle O'Reilly, Bobby Fish gitu lawan Young Bucks, Kenny Omega, kan lebih seru gitu. Ini dan impian gue banget di Undisputed, Roderick Strong masuk AEW lawan Young Bucks, Hangman sama Omega 4-on-4. Menurut gue itu bakalan epic banget, dan itu dream match para wrestling, mungkin hardcore fans wrestling, karena wrestling fans yang masih WWE nggak bakal melihat itu. Itu biasa aja pertandingan gitu mungkin ya. Balik lagi ke tadi, menurut gue sih bakalan
jadi merubah aja gitu. Jadi gue dulu lihat kayak ada nama-nama kayak Joey Janela, terus nama-nama kayak siapa sih, Antonio Ogogo yang sekarang gue nggak tahu kemana. Terus dan banyak nama-nama itu gue kira dia, maksudnya momentumnya pas kayak Semi Guevara aja. Waktu awal-awal tuh kan momentumnya pas dia. Pas kesini-sini banyak orang, banyak gerbong mantan WWE masuk, malah dia runtime di WWE-nya runtime di TV-nya malah jadi nggak ada. Kesini-sini ada lagi kan dia. Dia cuma apa sih, ngelempar-lempar kertas doang, bla 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 bla, lempar. Gue bilang anjing apa sih ini si Sammy Guevara dikasih ini. Tapi di ending dia dikasih TNT kan. Hal-hal kayak gitu yang gue bilang anjing, AEW kok jadi mirip kayak WWE ya. Di samping si pertandingannya bagus-bagus ya, apa yang disajikan sama dia tuh bagus gitu. Tapi gue ngerasa anjing kok kayak waste of talent aja gitu, yang independennya akhirnya merasa lagi di dark atau di dark elevation atau di dark AEW dark gitu. Jadi dia di TV jadi lebih jarang, padahal menurut gue kan harusnya ya, tapi gue nggak ngerti sih AEW butuh apa. Kayak masih perpaduan antara abang-abang indie sama top starnya WWE gitu kalau gue lihat AEW. Setelah ada penonton kali ya, Juni Juli gitu kan, banyak tuh orang-orang pada masuk. Terus gue ngeliat kayak Rusev kontraknya gue nggak tahu gimana, apa dia jadi ini, dia juga jarang main kan. Jadi kayak gitu, itu yang gue sukain dari AEW. Tapi yang gue suka dari AEW ya pasti itu weekly show-nya. Gue nggak tahu, gue sih sampai sekarang masih nontonin weekly AEW. WWE itu gue sering skip. Kadang gue cuma nonton, gue perhatiin, gue sambil main game, sambil kerja atau apa, cuma lihat-lihat doang. Kalau AEW tuh gue fokus nonton, terus seru gitu kalau AEW. Sementara kalau WWE itu yang nggak seru. Nah, gue juga salah satu bagusnya dari AEW bisa banget mempromosikan weekly-nya gitu. Jadi lagi Dynamite nih, dia udah siapin untuk Rampage dan Dynamite minggu depan, atau mungkin Rampage minggu depan juga pernah kan, karena ya emang mereka weekly show gitu. Jadi kayak dan setiap pertandingannya itu berharga banget gitu. Gue inget banget pertandingan antara Dustin Rhodes, ini sampai sekarang masih gue inget, Dustin Rhodes dan Bryan Danielson. Itu semifinal atau quarter final gitulah untuk number one contender kan. Yang finalnya siapa ya, Rusev kan. Si finalnya tuh Miro sama Bryan Danielson gitu. Iya gitu ya, lupa lah gue. Pokoknya Dustin Rhodes yang kalau lo nggak tahu itu Goldust lawan ini Bryan Danielson gitu. Dan gue tuh suka ngelihat kalau WWE itu bakal misalkan 8 Eggman turnamen. Kita tuh udah bakal tahu siapa yang menang. Dan di pertandingannya juga nggak seru-seru amat gitu, kayak ya ini mah pasti menang inilah. Dan kayak gue lah, hanya ini pasti menang Daniel Bryan ya. Gue udah sering gitu nonton wrestling 20 tahun, jadi gue lah ini mah baca gitu. Tapi di pertandingannya malah keren banget gitu, kayak di quarter final, karena di semifinalnya si Bryan Danielson lawan Eddie Kingston kan, itu bagus banget menurut gue. Jadi nggak kelihatan kayak Goldust. Kalau itu di WWE bakalan ya udah aja menang kayak Yes Movement atau apa gitu kalau di WWE ya. Tapi sementara kalau di AEW itu di fokus di match itu bagus banget. Juga si Daniel Bryan si Dustin Rhodes dibuat jadi kalahnya tuh nggak culun gitu. Sementara kalau di WWE kan culun banget kayak kalahnya kayak Yes Move, bukan Yes Move ya, yang lalu sambil nendang itu. Nah kayak gitu kan biasanya kan WWE. Tapi pas gue kemarin lihat anjing bagus banget sih pertandingan Dustin Rhodes sama Bryan Danielson. Terus semifinalnya lawan Eddie Kingston kayak bagus juga gitu. Jadi gue rasa anjing ini bagus banget AEW. Dan nggak cuma orang-orang besar ya kayak Daniel Bryan sama Eddie Kingston atau Dustin Rhodes. Banyak juga nama yang
Siapa ya contohnya, itu dipromosiin dari awal gitu, kayak Adam Cole lawan Trent gitu atau siapa gitu, gue lupa. Itu dipromosiin dan menurut gue promosiinnya bagus gitu. Jadi dari ini udah ini jadi serasa mereka tuh pertandingan besar, padahal kalau nonton pertandingannya cuma 2 atau 3 menit si pertandingannya, kayak ya pertandingan nge-push seseorang aja, kayak ini kita tahu nih Adam Cole bakal di-push tapi bagus gitu. Nggak jadi kayak kalau di WWE kan Randy Orton, RK Bro lawan AJ Omos. Raw-nya Randy Orton lawan Omos. Minggu depan Riddle lawan Omos. Minggu depannya AJ Styles lawan Riddle. Ya gitu. Terus aja, jadi nggak variatif gitu. Sementara si AEW itu mirip kayak Attitude Era. Gue sering banget nyebut kayak Attitude Era. Jadi kalau lagi feud antara The Rock sama Kurt Angle, The Rock itu feudnya nanti sama Big Boss di Raw-nya, nanti feud lagi sama Al Snow. Tapi pertandingannya si Al Snow juga ini. Dan gue baru inget si AEW sekarang tuh matchnya tuh kayak kemarin AEW terakhir tuh apa sih, bukan Revolution, Full Gear. Itu matchnya tuh dari awal sampai akhir tuh semuanya over banget, dari opening card, undercard mungkin bisa bilang, sampai main eventer tuh over banget semuanya. Itu mirip banget, gue inget banget tuh kayak era gitu. Mungkin lo merasa kayak ngeliat Al Snow, Big Boss Man, Billy Gunn, Road Dogg, X-Pac, siapa lagi tuh nama-nama, Steve Blackman, kayak lu pasti nggak tahu kan nama-nama itu. Nama-nama itu adalah nama-nama undercard atau nama-nama opening cardnya ya, European Champion, Hardcore Champion zaman era. Tapi mereka tuh pas zaman itu udah over. Ada Rock ada, tapi si mereka itu udah over gitu sama fans. Nah, gue liat AEW sekarang tuh kayak gitu banget. Dari mulai Daniel Bryan, CM Punk, MJF, Darby Allin, sampai orang-orang yang kayak siapa undercardnya, mungkin kayak Santana Ortiz, tapi udah lumayan apa sih, kayak siapa namanya yang lawan Big Show kemarin, lawan CM Punk kemarin, gue lupa namanya. Pokoknya sampai yang bawah-bawah itu over gitu sama fans. Jadi gue sukanya kayak gitu sih AEW. Terus dan juga AEW bisa berhasil membujuk nama besar seperti CM Punk, yang AEW sekarang kalau WWE berani ngeluarin banyak big star-nya, sementara AEW bisa datangin big star, CM Punk, Daniel Bryan, Adam Cole, Christian, Kyle O'Reilly, terus Ruby Soho, Bobby Fish, udah kayak gitu. Ya, Andrade sama Aleister Black juga kan tahun ini. Jadi mereka berani untuk datengin para big star-nya, ya mereka juga butuh sih untuk exposure-nya ke TV. Karena kalau ya gue aja kaget gitu, kayak Kenny Omega nggak begitu pas di AEW pertama tuh nggak seterkenal itu gitu, karena di kalangan pro wrestling hardcore fans itu dia terkenal banget, tapi untuk di major league fans tuh dia biasa aja, nggak begitu terkenal. Jadi tapi Kenny Omega udah lumayan oke kan. Di AEW berhasil gitu untuk ngedatangin itunya. Menurut gue dari segi kebagusannya mereka bisa kayak si Empang lah. Sekarang si Empang kan udah balik lagi ke dunia wrestling. Menurut gue rasa apa yang si Empang pengen itu sebenarnya kayak ada di AEW sekarang gitu. Di bertahun-tahun dia kesel sama OWE, kayak lebih korporat banget, apa-apa serba ditulis kan, kayak kalau ngomong tuh ditulis apa segala macam, ada skripnya. Sementara di AEW mungkin nggak, lebih bebas apa segala macam. Mungkin si Empang suka gitu. Dan juga AEW kayak Owen Hart Cup kan mau ada nih tahun depan. Menurut gue salah satu hal yang bagus banget dari AEW, berani untuk, dan sama juga kayak Brody Lee tahun kemarin nih, Brody Lee apa tahun ini, tahun kemarin meninggal tuh. AEW itu bagus banget cara respect mantan profesional wrestler yang udah nggak ada gitu. Mungkin dia kerjasama juga sama Dark Side of the Ring, kayak
anaknya anaknya Chris Benoit sama istri kakak ipar atau adik iparnya Chris Benoit ketemu lagi gitu. Terus kayak Owen Hart berani gitu si Chris ini untuk karena istrinya Martha Hart kok saya nggak mau kan ada hubungan lagi sama WWE, terus menuntut WWE. Sementara sekarang di AEW ada Owen Hart Cup, itu menurut gue itu slap in the face banget sih untuk WWE gitu, karena ya kelihatan banget kan kayak AEW itu ya slap in the face banget lah si AEW gitu. Kalau dari segi kemanusiaan ya, di mana WWE itu anti bullying, breast cancer gitu-gitu ya. Sementara ini ada mantan profesional atlet lu yang meninggal karena kecelakaan, nggak karena barang-barang lu gitu. Terus si Martha Hart gitu nuntut apa segala macem gitu. Dan wah, menurut gue itu slap in the face banget, kasus bertahun-tahun yang nggak tahu gimana hasilnya. Sementara ini salah satu cara AEW itu buat si penghargaan gitu buat mantan profesional yang udah nggak ada. Menurut gue itu bagus banget, salah satu yang gue suka dari AEW gitu. Gitu sih review gue dari AEW dan WWE selama 1 tahun ini. Apalagi ya, best moment sih menurut gue ya. Kalau best moment, kalau WWE 1 AEW itu best moment gue WWE itu ngelihat Bianca Belair sama si Sasha Banks main event. Menurut gue itu satu best moment yang gue suka di WWE. Mereka berdua sama-sama we did it gitu, kayak fuck gitu. Dan gue sih sebenarnya suka banget sama main event itu karena ya mereka berdua itu bukan bukan misalnya kayak Charlotte Flair itu udah over banget kan. Terus dan ini sebenarnya yang gue nggak suka sih ada Ronda Rousey. Gue sih suka ya sama Ronda Rousey di UFC, tapi pas waktu masuk WWE dia kayak itu main event terus kan, emang nama dia besar banget gitu. Cuman kayaknya nggak layak gitu buat dia udah capek-capek, dia cuma setahun terus langsung dapat main event WrestleMania. Dan menurut gue ini yang bener-bener main event WrestleMania woman tuh yang kayak gini gitu. Ya udah Bianca Belair atau sama Sasha Banks gitu. Harusnya dulu juga cuma Charlotte Flair sama Becky Lynch aja gitu, nggak usah jadi ada tambah si Ronda Rousey sih menurut gue gitu. Best momennya AEW udah pasti si Empang return. Si Empang ini mungkin spoiler ya, tapi gue rasa lu udah pernah nontonnya. Kalau lu belum nonton No Way Home, salah lu sendiri, belum nonton. Si Empang balik itu mirip kayak promosinya kayak Spider-Man No Way Home. Mirip banget, gue itu mirip banget. Mungkin zaman sekarang cara promosinya gini ya. Jadi AEW ngepromosiin soal Rampage 2. Jadi Rampage tuh episode kedua Rampage lah. Episode pertama tuh di mana gitu, episode kedua live di Chicago All State Stadium apa ya, yang mana si Chicago itu identik sama si Empang. Nah, setiap wrestling show, mau WWE, mau AEW, mau independen, pasti si Empang bertahun-tahun dari tahun 2014 gitu, karena si Empangnya udah nggak ada. Dan sampai beberapa wrestler juga kayak Batista kesel, gue capek-capek punya wrestling match di sini, lu teriak-teriak orang yang nggak ada di super, udah nggak ada gitu di company ini, di company manapun. Waktu itu kan si Empang belum balik lagi ke wrestling kan, terus dia kesel gitu sama ini, kenapa sama wrestling fans sih, nggak tahu sih sama si Empang kesel apa nggak. Jadi emang fans tuh kayak si Empang tuh cabut kayak belum waktunya dia pensiun, tapi kalau apa dia bener dia pensiun gitu kan nggak pernah tahu gitu ya. 7 tahun lama banget. Terus waktu itu ada gosip katanya AEW mau ngedatengin si Empang balik ke wrestling. Itu cuma gosip doang, nggak lebih dari gosip. Apa kan kita tahu ya di wrestling itu kadang gosipnya bener, kadang gosipnya salah gitu. Terus kadang-kadang juga ada yang di-keep kayak Brock Lesnar, kayak balik kayak si Christian juga di-keep. Kayak Edge enggak sih, tapi nggak sebegitunya lah. Terus si Empang tuh kayak silent apa segala macem, terus cryptic message
yang si Empang langsung nge-followin soal Tony Khan sama Vince McMahon di Twitter. Terus si Darby Allin ini ngomong if you think you're the best in the world segala macem, kayak kritik message gitu dari wrestlernya, dari ini dari situ segala macem gitu. Dan sampai titik itu mirip banget No Way Home kan, lu bisa lihatlah promosi No Way Home, Andrew Garfield bilang apa, terus banyak foto-foto disebar, dan menurut gue itu foto disebar sama Sony atau Marvelnya ya, disebar ada spokespersonnya atau HR-nya bilang itu hoax apa segala macam gini. Dan pas Rampage, dan ini menurut gue momennya pas banget, keren banget pas Rampage. Kalau gue nggak tahu ya producing di WWE, kalau WWE itu biasanya seringnya nunggu sampai akhir, dan di akhirnya kayak kemarin event apa ya WWE ya, Survivor Series itu bangsat banget. Survivor Series ngomongin drog semua tentang drog, yang sponsorin tuh Red Notice. Si Survivor Series salah satu sponsor Survivor Series Red Notice, filmnya The Rock, film Red Seven Bucks Production. Sampai ujung nggak ada drognya dong. Gue bilang anjing apa nih, anti klimaks banget gitu. Nah si Rampage nggak dipromosiin soal si Empang, tapi bikin dunia maya bergetar gitu kan. Dan openingnya itu langsung lagu si Empang. Gue sampai nungguin nih bener nggak ya si Empang ini, bener nggak ya si Empang. Terus ya biasa lah kayak wrestling, if Pang doesn't show up we riot gitu kan. Terus di pas openingnya si Rampage, gue masih ingat banget chant si Empang itu sebentar, sekitar 5 detik lah, si Empang masuk lagu si Empang. Gue jujur gue merinding. Kayaknya semua wrestling fans itu nonton, mau suka apa enggak ya, kayak gue kan nggak begitu suka, bukan dibilang suka banget nggak suka juga enggak. Jadi pas gue nonton, anjir si Empang berbalik, dan menurut gue itu best momennya dari AEW, mungkin best moment pro wrestling ya. Jadi orang-orang yang gue suka sebenarnya cara marketingnya mungkin cara marketing sekarang ya, kayak dimasukin gosip-gosip apa segala macem gitu. Dan ya si Empang waktu pas masuk ini jadi headline lah, trending topic, ratingnya naik gitu-gitu. Wah, sampai gue rasa sih ya, orang yang wrestler setelah Pang susah banget sih. Kayak habis gitu. Ininya buat Pang aja. Udah, best momennya itu paling. Terus best wrestler menurut gue WWE Bianca Belair, karena menurut gue Bianca Belair tuh pas banget jadi sosok powerhouse di dunia woman, tapi nggak begitu besar juga badannya gitu. Kalau kayak powerhouse kayak macam si Nia Jax atau Awesome Kong gitu ya, itu gede banget badannya. Kalau Bianca Belair tuh menurut gue pas banget untuk jadi powerhouse-nya, dan di WWE udah ada orang-orang setinggi dan sebesar si Bianca Belair kan, kayak Rhea Ripley, Charlotte, badannya tuh nggak pendek dan pas lah si Bianca Belair. Menurut gue sih dia salah satu top star, menurut gue suka banget sama dia, best wrestler tahun ini gitu. Untuk di AEW MJF sih, gue sih dari dulu suka banget sama MJF. Kayak dia tahun ini tahun kemarin yang dia sama Chris Jericho, tahun ini kok nggak salah feud sama Chris Jericho. Menurut gue dia dari setahun ini dia feud sama siapapun nggak pernah fail. Banyak orang yang bilang Kenny Omega atau Roman Reigns gitu. Menurut gue si MJF ini masih 23, masih 24 mungkin tahun ini. Tapi bagus aja gitu dia. Gue nggak tahu nih MJF kedepannya bakal kayak gimana. Si Empang bilang kan dia less famous miss, tapi menurut gue dia keren banget dan bisa banget itu bikin feud sama Chris Jericho segitu lama, tapi masih bisa oke banget sama Darby Allin sama si Empang sekarang. Dia padahal feudnya nggak banyak amat, tapi karakter heel-nya tuh tetap bagus. Dia nggak perlu push dari Chris Jericho, nggak perlu menurut gue.
bagus banget sih si MJF ini, dan tahun depan mungkin, tapi gue sih ya lebih MJF ini potensial banget menurut gue, melebih atau nggak gitu. Menurut gue MJF ini adalah sosok karakter yang WWE banget, dan WWE itu kan suka banget sama karakter kayak John, misalnya kayak dia bisa gue inget si MJF itu malah mirip John Cena malah awal-awal 2002 yang jadi rapper itu, heelnya tuh dapat banget kayak gitu. Dan ketika kayak Drock juga sama kan, ketika dibalik jadi face, wah itu ngeri banget sih. Dan menurut gue kalau misalnya kayak gini lah, kayak ini Omega gitu, namanya besar iya, wah segala macam all package, tapi belum tentu bisa match sama apa namanya, Major League gitu. Jadi dia bisa, wah semua orang kenal sama Kenny Omega, karena kalau Kenny Omega itu mirip Daniel Bryan, mirip si Empang, levelnya tuh susah untuk di jeder gitu sampai kayak John Cena gitu. Dan kalau si MJF ini menurut gue karakternya tuh bisa banget sampai mungkin dia kayak produk kayak WCW siapa ya, nggak ada sih produk WCW yang sukses banget kayak MJF. Tapi menurut gue di kedepannya bisa gitu. Dan dia nggak perlu juara kan, dia emang belum pernah dapat juara, tapi heelnya bagus banget menurut gue. Si MJF 1 apa 2 tahun lagi dia heel terus di push dibalik jadi face, menurut gue oke banget sih si MJF, karena ya itulah karakternya oke banget gitu. Best match WWE sama AEW, waduh WWE apa ya best matchnya, ntar dulu gue bingung. AEW juga banyak sih ya best matchnya, tapi gue suka sih sama Kenny Omega, Daniel Bryan 30 minute itu. Kayak siapa lagi yang gue suka ya, banyak sih AEW kayaknya best match nggak usah lah ya, gue banyak banget sih. Kalau gue bingung nih best match WWE sama AEW, WWE sedikit banget, gue malah bingung WWE siapa ya best match. Kalau AEW malah banyak banget, gue bingung. Daniel Bryan Hangman oke, Daniel Bryan siapa namanya Omega oke, terus Darby Allin MJF oke. Bingung lah, jadi nggak usah lah. Terakhir nih, hope buat 2022, harapan gue sih buat 2022 kedepannya, WrestleMania 2 hari ya udah pasti kan. Nah ini sebenarnya buat WWE dan buat AEW ya, harapan gue sih sebenarnya WWE itu jangan cepet-cepet nge-push NXT gitu. Udah aja Braun Breaker terus tetap aja gitu, misalnya Braun Breaker yang next WWE tetap aja di push pelan-pelan, nanti mungkin 2 tahun lagi baru ke main roster gitu. Sekarang lebih ini kan, kayaknya WWE deg-degan banget gitu punya top star, padahal Roman Reigns menurut gue udah oke jadi top star. Ada mungkin Bobby Lashley kalau jadi face juga oke. Tapi itu terus di WrestleMania ini sebenarnya impian gue banget sih untuk WWE. Royal Rumble WrestleMania itu udah event internasional, breaking the forbidden door itu harusnya di break gitu di si Royal Rumble WrestleMania. Gue sering banget kalau Royal Rumble itu tiba-tiba ada Kenny Omega, kan orang kaget ada si Jericho gitu pakai Judasnya gitu ya, tim song Judas gitu, semua segala macem. Jadi kan seru gitu. WrestleMania juga bisa 2 hari gitu diisi sama WWE versus nggak WWE versus apa, cuman wrestlingnya jadi wrestling wrestling apa namanya event gitu, jadi kayak akbar aja gitu. Jadi Roman Reigns lawan Kenny Omega, Hangman Page lawan Edge misalnya kayak gitu. Terus siapa lagi ya, kayak CM Punk lawan siapa sekarang dia, Ricochet misalnya kayak gitu kan, seru pasti. Kalau nggak mau nge-push si ngebuka jalan untuk ini, gue sebenarnya itu harapan gue sih. Nggak tahu, tapi menurut gue ya, gue nggak tahu, gue sangat optimis apa enggak. Gue rasa itu bakal kejadian loh. Nggak tahu juga sih bakal kejadian apa enggak. Cuma soalnya kayak apa yang salah dari situ? WWE kan udah sering ngejadiin WrestleMania untuk returnnya John Cena, returnnya Undertaker, returnnya Triple H, siapa lagi tuh?
Udah itu aja. Shawn Michael misalnya gitu. Sementara Shawn Michael udah pensiun, Undertaker udah pensiun, Triple H kemarin sakit jantung, nggak tahu bisa wrestle apa nggak lagi. John Cena sibuk jadi peacemaker, jadi susah untuk WrestleMania jadi eventnya cuma WWE doang. Tapi kalau kayak kemarin WrestleMania dari segi matchnya juga mungkin karena gue low expectation dan banyak orang low expectation sama WrestleMania ya, jadi kayak bagus banget gitu si WrestleMania, si ajangnya untuk para wrestler punya pertandingan bagus. Tapi sayang aja kalau para wrestler ini mending ajang bagus untuk para wrestler WWE-nya itu mending di pay-per-view biasa, karena WWE punya berapa belas pay-per-view ya, nggak cuma 12 kok. Ada Crown Jewel lah, ada apa, satu bulan bisa 2 pay-per-view kayak bisa kayak gitu kan. Si WWE ada spesialnya lah, spesial MSG misalnya live event. Menurut gue di para superstar itu di situ aja gitu, daripada cuma di WrestleMania. Kalau pertandingannya feud-nya ya orang-orang itu aja, kayak misalnya di WrestleMania lihat Kevin Owens lawan Seth Rollins gitu kan, bosen ya. Randy Orton lawan Matt Riddle gitu, itu bisa lah di nanti aja gitu, nggak usah WrestleMania. Randy Orton lawan Adam Cole misalnya kan seru. Young Bucks lawan RK Bro misalnya kan seru kan, jadi wah seru nih 2 pertandingan gitu, daripada ya ini udah ada ketebak ini pasti pertandingan ini gitu. Bobby Lashley lawan Wardlow, itulah Hook lawan Ricochet, kan seru kan kalau WrestleMania kayak gitu. AEW nggak cuma AEW sih, misalkan Impact juga ada, tapi Impact kurang bagus ya. Kayaknya itu sih harapan gue. Roman Reigns juga apalagi harapan gue cuma itu aja nggak sih untuk WWE. Untuk AEW harapan gue sebenarnya Rampage itu jadi 2 jam. Gue pengen banget, lu nggak tahu lu setuju sama gue apa enggak, tapi gue pengen banget Rampage itu jadi 2 jam dan ngambil slot di Sabtu aja udah. Kan Jumat ya, kagok banget. Kalau nggak Sabtu nggak tahu sih ya, itu seksi buat orang Amerika, atau ya Selasa mungkin atau Kamis besoknya gitu kan, setelah itu kan seru gitu. Karena menurut gue si AEW ini udah kebanyakan banget wrestlernya. Belum lagi gue rasa sih nextnya AEW bakal nambah lagi kayak Keith Lee, Karrion Kross. Sayang gitu, Bray Wyatt, Braun Strowman, sayang sih kalau mereka nggak dikontrak sama AEW, dan nama mereka juga udah gede banget kan, Braun Strowman gitu-gitu. Terus apalagi mantan penggulat Raw, Briscoe Brothers, terus EC3 gue nggak tahu ya. Kayak banyak banget mantan Raw tuh direkrut di AEW gitu kan, banyak kan. Jadi gue rasa harusnya time slotnya nambah. Menurut gue kayak gini, kayak WWE itu kan ada Raw, ada SmackDown ya, tapi bosen gitu tiap minggunya. Sementara AEW ada Rampage dan ada Dynamite, sedikit malah wrestlernya itu banyak, malah kita menginginkan yang lebih oke gitu. Harusnya bisa sih, misalnya kayak Dynamite Rabu, Rampage Kamis gitu. Kalau nggak mau head to head sama SmackDown ya, 2 jam gitu. Itu keinginan gue sih sebenarnya. Kalau untuk pay per view nggak usah ditambah lah ya. Menurut lu setuju nggak sih pay per view AEW ditambah? Gue mah suka loh weekly AEW kayak gini. Tapi ada spesial kayak New Year's Dash, terus Winter is Coming gitu kan seru kan. Apalagi kemarin tuh Fight for Fallen gitu kan, banyak sih AEW sebenarnya si event-eventnya kayak gitu sih. Kalau gue pribadi ya sebenarnya gue pengennya si AEW lebih ini aja sih, jadi eventnya show-nya 2 gitu. Dan juga Dark itu sebenarnya apa ya, gue tuh pas nonton Dark kayaknya, tapi emang si Dark itu emang pengen mirip kayak NXT ya, kayak theme parknya AEW itu ya Dark gitu. Si kesannya itu kan theme park banget kan. Theme park itu dalam artian lu kayak nonton balada monyet gitu di Dufan. Lu pernah nonton balada monyet gak sih? Kayak lu tempat ngadem, bisa kalau lagi di Dufan aja panas, mau naik roller coaster penuh, mau naik biang lala penuh, ke balada monyet lah, terus nonton dingin adem, terus nonton balada monyet kayak gitu. Kayak persis banget sih Dark dan NXT itu kayak gitu sih. Terus apa lagi ya,
Feud. Gue berharap feud si dan yang jadi juara lah. Gue berharap yang jadi juara di WWE Universal Championnya itu feudnya apa ya? Atau tetap aja Roman Reigns sih gue. Gue suka banget sama Roman Reigns. Menurut gue WWE pengen banget Roman Reigns nge-break dipegang sama Brock Lesnar kan mungkin ya. Tapi alangkah lebih serunya kalau misalnya Roman Reigns masih jadi WWE Champion dan di WrestleMania itu ada The Rock diambil WWE Championnya sama The Rock dan Roman Reigns lawan The Rock lagi di SummerSlam itu tahun depan. Itu possible kan sebenarnya, ataupun bisa skenario bisa kayak gini. Roman Reigns wrestler di hari pertama, tiba-tiba ada The Rock nantang di WrestleMania hari kedua. Itu lebih gila lagi nggak sih menurut lu? Lebih gila, hari kedua anjing ada The Rock lawan Roman Reigns gitu. Terus The Rock lawan Roman Reigns di hari kedua, terus SummerSlam deh Roman Reigns dan The Rock 2 gitu. Kayak gitu bisa kan? Siapa lagi ya? Kayaknya gue nggak harap lebih banyak sama WWE. Kalau AEW sih gue berharap yang jadi juaranya Darby Allin. Belum siap sih sebenarnya Darby Allin juga untuk jadi AEW World Champion ya. Tapi gue rasa bakal seru kalau AEW World Championnya feud kayak Adam Cole. Menurut gue udah cocok banget ini. Feudnya bakalan lebih oke. Gue menunggu banget Bobby Fish sama Kyle O'Reilly lawan Young Bucks gitu, seru banget itu feud next ke depannya. Siapa lagi ya? WWE Champion Women's juga gue ngerasa belum ada yang selevel Brit sih kalau di AEW itu. Nah ini juga sama sih sebenarnya. Ini sebenarnya intermezzo yang ke belakang. AEW itu bagus gitu di kualitas women's match-nya ya. TBS Champion kan, mau ada TBS Champion, tapi yang over itu bukan sebut over gimana ya, kayak udah dapet karakternya banget itu menurut gue. Kalau udah ada Becky Lynch, Sasha Banks, dulu ada Bayley, ada Charlotte, 4 orang itu udah oke. Ada Rhea Ripley sekarang jadi kurang sih. Gue kira tuh Rhea Ripley bakalan over sama fans banget, ternyata malah Bianca Belair gitu. Terus udah sih cuma gitu doang. Sementara kalau si AEW ada Britt, ada Ruby Soho, ada Sonya, ada siapa namanya? Lupa lah gue. Cuma maksudnya kayak masih Britt aja gitu. Gue nggak tahu sih kedepannya apakah si Women's di AEW ini bakalan nambah ya, mungkin bakal nambah dalam artian yang overnya tuh banyak gitu, nggak cuma satu orang gitu doang. Karena sekarang tuh kayak cuma Britt Baker aja terus yang over gitu sama fans. Siapa lagi ya di AEW yang over? Nggak ya, Ruby Soho juga maksudnya over sih sama fans, cuman nggak sebintang itu gitu, nggak wah star powernya itu udah kelihatan gitu. Sementara Ruby kan belum gitulah. Siapa lagi ya di AEW ya gitu sih sebenarnya menurut gue. Dan gue nih sebenarnya mikir AEW bakalan punya satu show yang mirip WrestleMania nggak ya? Kayak all in apa all out ya? Judulnya all out kalau salah. All out-nya atau full gear atau apa gitu. AEW bakalan punya satu show yang mirip WrestleMania nggak ya di kedepannya gitu. Dan gue rasa sih satu lagi nih. Untuk AEW gue sih karena kemarin MSG Madison Square Garden sepi ya, dan di TBS Arena Long Island AEW penuh banget, kayaknya ada kemungkinan deh AEW di MSG kebayang gilanya, dan kebayang Vince McMahon dan WWE anjing si AEW live lah di ini. Dan jangan cuma itu, misalnya Staples Center, Barclays, kan itu tempat-tempat WWE banget. Gue rasa Invasion itu ke situ bakal lebih seru banget sih si AEW. Dan gue tuh pengen banget misalnya kayak AEW kayak punya event kayak WrestleMania tapi yang 40.000, misalnya kayak Jacksonville tuh kan sekarang di Jacksonville itu daily place-nya kan. Ini benar-benar Jacksonville yang di itunya sekitar 80.000 gitu.
Apakah bisa? Menurut gue bisa, tapi nggak tahun 2022. Mungkin tahun 2025 atau mungkin lebih cepat bisa juga ya. Cuman dan menurut gue harus ada orang yang star power itu gede banget kayak John Cena, Roman Reigns gitu yang star power itu gede banget. Nggak cukup misalnya kayak Kenny Omega, Daniel Bryan, si Empang. Dan dari match card yang bagus juga kurang gitu. Kalau misalnya si MJF ini bisa buat star powernya sekelas John Cena, oh udah menurut gue itu gue yakin bakalan bisa banget si AEW punya event yang digelar 80.000 penonton kayak WrestleMania-nya gitu. Itu dari gue, kaleidoskop, bukan kaleidoskop juga kali ya. Ngomongin 2021 dan harapan tentang 2022 di dunia wrestling, khususnya cuma AEW sama WWE karena Raw udah mati. Iya, gue nggak ngebahas Raw ya, tapi ya Raw udah kemarin acara terakhir tahun ini. Tahun depan katanya mau ada lagi April, cuman masih nggak tahu. Gue ini nonton ikan belilah ini. Impact juga dibeli aja sama AEW. Iya, ngomongin dikit tentang itu, kasihan juga ya Impact. Kemarin Impact sama AEW kerjasama, salah satu kerjasamanya Kenny Omega sama siapa ya? Kenny Omega doang sih kayaknya. Kenny Omega ke Impact, terus Luke Gallows sama Doc Anderson, Luke Gallows itulah dua orang itu ke AEW kan. Cuman dua orang itu malah kasihan sih menurut gue, kayak bagus tapi pas sekarang kontraknya habis, jadi yaudah, mereka tetap di Impact dan Kenny Omega tetap di AEW. Dan gue lihat Impact tuh kayak indie bukan, tapi live TV, tapi kasihan lah si Impact gitu. Dan menurut gue sih Tony Stark sih, Tony Khan harusnya beli tuh, kan library-nya banyak banget tuh Impact sama Raw, beli aja sama dia, beli terus kayak layaknya WWE dulu ya, dibeli ya udah bikin kayak kerjasama lah sama Fight atau apa gitu yang biar bikin si library itu banyak gitu, nggak cuma AEW doang tapi ada Raw, ada Impact, ada AEW, dan juga lebih besar aja gitu, ngepakan sayap besar gitu, bukan kebinekaan ya. Gitu dari gue, sampai ketemu di Bincang Wrestling Podcast berikutnya. Gue mau nyebut tahun depan tapi ini udah 2022 ya, gitu ya.